Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal ghausil a'dham Syekh Abi Hasan Ali Asyadili, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Bauddin An-Naksabandi wa silsilati tariqah Qadiriyah Naksabandiyah wa Naksabandiyah Khalidiyah wa silsilati tariqah Syadiliyah wa usulihim wa furuhim. Anna Allah yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wa dunya wal akhirah wa ila hadrati jasadi wa ruhi al-habib Zain bin Sabit wa ila hadrati Mbah Bundur wa ila hadrati Yang Sultan Agung wa ila hadrati khususan ila ruhi yang aman uratagal arum wa ila hadrati yang Jawa Tingkir wa ila hadrati yang Jawa Tarok wa ila hadrati masyayikh biribat lirboya Kediri, biribat Kewakian, biribat al-mu'ayyad, biribat al-fiqh mansila wa man tufina fi zambal wal furat wal akdar lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa istiqomah untuk mengadakan pengajian, untuk mengadakan kajian-kajian ilmu yang tentu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya mengingatkan bahwa sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Ba'alawi di dalam kitabnya Bughyatul Mustarsyidin, kita wajib untuk mematuhi pemerintah dalam urusan yang sifatnya mubah, yang sifatnya sunnah, apalagi sifatnya wajib. Misalnya menjaga kesehatan, tentu ketika pergi ke masjid jangan lupa membawa masker, kemudian cuci tangan dan lain sebagainya, sesuai dengan apa yang menjadi aturan dan arahan pemerintah. Kemudian jangan lupa juga ketika kita datang ke majelis taklim, selain disibukkan dengan protokoler yang telah disampaikan pemerintah, tapi protokoler dari Nabi Muhammad SAW jangan juga lupa dilaksanakan. Misalnya ketika datang ke majelis taklim membawa siwak. Siwak ini merupakan salah satu hal yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab I'anatut Thalibin oleh Syekh Bakri Sato dari hadis Nabi Muhammad, laula an asyqa ala ummati, andaikan aku tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan umatku untuk melakukan siwakan ketika setiap mau sholat, setiap mau wudu, dan kegiatan-kegiatan yang lain tentunya. Lah siwak itu yang paling bagus apa? Yaitu dengan kayu arok al-munada bilma, dengan kayu arok yang dikasih dibasahi dengan air putih. Kemudian cara memegangnya adalah tangan jentian ini di bawah kayu, jempolan di bawah kayu, yang tiga di atas. Mulai dari tengah atas ke kanan atas, kanan bawah, kemudian ke arah kiri, membentuk angka 8. Setelah itu terus bagian bawah, kemudian bagian atas, kemudian ditaruh di atas telinga sebentar. Itulah yang kemudian ditulis oleh para ulama seperti Syekh Muhammad bin Ali Ba'adiyah di dalam kitabnya yaitu Zadul Labib. Ada 70 kemuliaan orang yang selalu siwakan. Salah satunya orang tersebut akan dihilangkan dari sifat kebodohan, dimudahkan semua urusan, dimudahkan ketika dia berbicara omongan-omongan yang baik. Ketika dia berbicara itu akan kelihatan sangat menyenangkan. Itu adalah adab sebagai seorang ahli ilmu. Maka jika seorang ahli ilmu tidak siwakan, hendaknya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengkaji daripada kitab Manhajus Sawi halaman 125 karya Al-Habib Zain bin Sabit.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus salis, pasal yang ketiga, fi hurmati man'il ilmi wa kitmanih. Haram hukumnya melarang atau menghalang-halangi orang untuk mencari ilmu, dan haram hukumnya kita menyembunyikan ilmu yang telah kita miliki. Qala Allah Ta'ala wa tabaraka, qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunahu linnasi wa la taktumunah. Jadi jelas, la tubayyinunnahu di sini jelas maknanya bahwasanya, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, la tubayyinunnahu linnasi wa la taktumunah. Hendaklah kamu semuanya memberikan penjelasan kepada para manusia, dan kamu jangan sampai wala taktumunah, menyembunyikan ilmu kitab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu ketika telah diberi ilmu, dilarang oleh Allah menyimpan ilmu yang telah kita dapatkan. Kita dapat misalnya satu ayat, kita sampaikan kepada orang lain. Wa fil hadis ma'atallahu aliman ilman illa wa akhadha alaihi minal mitsaq ma akhadha 'alan nabiyyin ayyubayyinuhu wa la yaktumunah. Tidaklah orang itu telah dijadikan alim oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mengambil sebuah posisi yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala kecuali dia mendapatkan derajat sebagai penerus para nabi. Jadi kalau panjenengan itu memilih hidup sebagai seorang penerus para nabi, maka jadilah orang yang fokus dan mencintai ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak cukup dengan jadi orang alim. Harus apa? Yaitu harus menyebarkan ilmu yang telah dia dapatkan dan tidak boleh menyimpan ilmu yang telah dia dapatkan. Maka jangan mengikuti omongan orang-orang yang mengatakan, baru hafal satu hadis sudah ceramah. Jangan mengikuti omongan yang seperti itu. Ketika jenengan tahu satu hadis, sampaikan satu hadis itu kepada orang lain. Dengan catatan, jangan menyampaikan di luar daripada penjelasan seorang syekh, seorang kiai, seorang ustaz. Jadi kalau misalnya jenengan dari majelis taklim mendapatkan innamal a'malu binniyat, misalnya ustadznya menjelaskan pada tingkatan tertentu, ya jangan menjelaskan di luar daripada penjelasan ustadz. Ini akan menjadikan sebab kekeliruan dan hukumnya tidak diperbolehkan. Karena dalam berislam kita wajib bersanad kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya kita mendapatkan satu hadis, ya sampaikan satu hadis. Jangan menjelaskan hadis sendiri sesuai dengan pemikiran kita. Fa'idha su'ilal alim an ilmin yajibu alaihi ta'limuh. Dikatakan oleh Al-Habib Zaid bin Smith, barang siapa orang alim ditanya oleh seseorang, maka wajib dia untuk mengajarkan ilmu yang telah dia dapatkan. Min ahkamil Islam, contohnya hukum-hukum Islam, wal iman, dan hukum yaitu rukun iman. Wa kaifiyatis sholat, tata cara sholat, wa toharoh, tata cara bersuci, wa nahwiha min umurin ibadah. Kalau urusan ibadah jenengan paham tentang tata caranya, ditanya kok nggak mau menyampaikan, hukumnya dosa, hukumnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yas'ahu sukutu 'an dalik, faman imtana'a min ta'limi ma 'allamahu Allah wa katamal bayan alladhi aujabahu 'alaihi faqad dakhala fil wa'idil warid fil kitab wa sunnah. Barang siapa orang telah diberi ilmu oleh Allah, dijadikan orang alim, diberi mudah dirinya datang ke majelis taklim, sudah jadi orang alim, ditanya sama orang, kiai ngapunten ini hukumnya bagaimana, tidak mau menjawab, maka ingat kelak dia akan ada di dalam janjinya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kami selalu menyampaikan kepada para santri, para santri, ayo ketika pulang dari pondok segera dimurojaah kitabnya.
Jangan sampai ketika pulang dari pondok kemudian mikir kecuali yang telah diajarkan oleh gurunya di pondok. Maka Mbah Kiai Abdul Karim Lirboyo itu selalu mengatakan ngedep dampar. Mbah Marzuki Dahlan mengatakan ngedep dampar. Seorang santri, seorang ilmuwan harus selalu ngedep dampar. Seorang anggota majelis taklim seperti jenengan, jangan lupa 1-2 ilmu yang telah dia didapatkan, maka ajarkanlah kepada orang lain. Karena menyembunyikan ilmu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihi ta'ala, seperti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 174, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang ancaman orang yang tidak mau menyebarkan ilmu yang telah dia dapatkan. Yaitu apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menyembunyikan ilmu yang telah dia dapatkan, Alkitab, apalagi menjualnya dengan harga yang murah, maka mereka tidak akan memakan kecuali dalam perutnya, yaitu api-api yang sangat menyakitkan. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Maka hati-hati, jangan sampai kemudian dari ayat ini, satu, tidak boleh kita menyembunyikan ilmu yang telah kita dapatkan. Ditanya orang, dijawab. Kalau kayak kemutan, riyen ketika badhe boyong saking pondok kewagian teng Pare, niku Mbah Yai Hanang ngendika ngeten, cung sama teman-teman, yen sampai yang dipun suwun ngaji masih jam 12 malam, maka terimalah, karena kita tidak boleh menyembunyikan ilmu. Niki pesene Mbah Yai. Wa yashtaruna bihi samanan qalila, tidak boleh Al-Quran, Alkitab kita jual dengan harga yang murah. Belajar Al-Quran, ngapalke Al-Quran, wah nanti biar saya dapat beasiswa. Menghafalkan Quran, nanti kalau saya hafal Quran, ngaji di majelis taklim, wah nanti orang-orang akan memandang saya Al-Hafidh. Nanti orang-orang akan menghormati saya. Wah, anak saya tak sekolahkan di pondok pesantren, di madrasah sekolah IT, biar hafal Al-Quran. Kalau anak saya hafal Quran, nanti saya sebagai orang tua akan dihormati. Itu tidak diperbolehkan. Wa yashtaruna bihi samanan qalila. Menjual Quran, menjual Alkitab dengan harga yang murah adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mendapatkan kemuliaan, tidaklah makan daripada hal tersebut kecuali dalam perutnya akan ada api-api yang sangat menyakitkan, dan Allah tidak akan mau berbicara dengan dirinya. Walahum adzabun alim, mereka akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal bayyinati wal huda min ba'di ma tabayyanahu lin-nasi fil kitab. Dikatakan sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu petunjuk, ilmu, Al-Qur'an. Kemudian setelah kami menerangkan kepada manusia, yaitu ilmu kepada mereka, maka ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Dikatakan mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita evaluasi. Kok awake dhewe kok akeh sing ora seneng. Kok awake dhewe kok akeh sing ora nyedaki. Lah, mungkin saja hati mereka itu dibuat tidak suka dengan kita. Kenapa? Karena kita menyembunyikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo, ini kita sudah punya internet. Di zaman sekarang sudah ada media sosial. Minimal kalau kita tidak mengajar di majelis taklim, minimal kita menyebarkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan di majelis yang mulia ini di medsos kita.
Pada suatu ketika di dalam kitab Manhajus Sawi ada sebuah kisah, nanti di bagian tengah. Ada seorang yang ketika perang dia itu membawa ribuan, mungkin ratusan ribu pasukan. Saat itu ada kerentek di dalam hatinya, wah, andaikan saya itu bersama dengan Nabi Muhammad SAW, saya akan pastikan semua pasukan saya ini akan aku jadikan tameng untuk melindungi diri Nabi Muhammad SAW. Lah, ketika dia mati, kemudian temannya melihatnya dalam tidurnya. Ma yaf'alullahu bik, apa yang dikerjakan oleh Allah kepada kamu? Jawabannya dia, Allah memuliakanku, menjadikan aku orang yang mulia di akhirat. Lah kenapa? Karena ketika aku perang itu pernah niat ingin melindungi Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita juga pengen mendapatkan kemuliaan seperti itu, mari kita lindungi ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kita lindungi walaupun satu ayat. Jangan sampai kemudian ilmu-ilmu yang telah jenengan dapatkan di majelis yang mulia ini kemudian tidak disampaikan kepada orang lain, tidak disebarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin, barang siapa orang yang ditanya satu ilmu, fakatamahu, kemudian dia menyimpan, tidak menjawab daripada pertanyaan yang dia tahu jawabannya, aljamahullahu bilijamin minan nar yaumal qiyamah, dia akan dilujam, akan ditali, akan disiksa kelak di hari kiamat dengan sesuatu yang sangat panas, dengan api yang sangat panas, dengan pecut yang sangat panas. Ma min rajulin yahfadhu ilman fakatamahu illa utiya bihi yaumal qiyamati muljaman bilijamin minan nar. Tidaklah orang yang hafal satu ilmu kemudian dia ditanya tentang ilmu tersebut tapi dia menyembunyikan, maka dia kelak akan sangat hina di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dilecam. Wa qala alaihi salatu wasalam, idza dhuharatil fitan wa subba ashabi falyudhiril alim ilmah. Ketika kelak di akhir zaman banyak fitnah terjadi, maka hendaknya orang-orang yang menjadi sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad? Yaitu para ahli ilmu. Mereka tidak bersembunyi. Makanya dalam Bahsul Masail bagaimana hukumnya kholwat? Kholwat itu bagaimana hukumnya? Kholwat itu hukumnya boleh, dengan syarat kholwat itu bagi orang alim hukumnya boleh, dengan syarat ada orang alim yang lain yang berdakwah di daerahnya. Tapi kalau tidak ada orang alim yang lain selain dirinya, maka kholwat bagi dirinya hukumnya haram, karena kewajiban dia adalah menyampaikan ilmu kepada orang-orang awam. Apa maksudnya fitan? Termasuk di akhir-akhir zaman seperti ini, banyak orang yang tidak berilmu, banyak orang yang tidak pernah ngaji kepada seorang ulama, kemudian dia ceramah, dia berdakwah ngawur sesuai dengan otaknya dan pemikirannya sendiri. Maka hendaknya para orang alim di zaman sekarang keluar. Para santri jangan sampai kemudian di dalam keluar sana berdakwah. Ketika sudah lulus dari pondok pesantren, lulus dari universitas Islam, lulus dari SMA Islam, MA Islam, maka berdakwah, jangan sampai kemudian tidak menyebarkan ilmunya. Wa man lam yaf'al dzalika fa 'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Bagi orang-orang alim, barang siapa orang yang tahu banyak fitnah di akhir zaman, kemudian dia tidak mau keluar berdakwah menyebarkan ilmu, dia tahu saat itu orang-orang bodoh yang berdakwah, orang-orang yang tidak berilmu yang berdakwah, orang-orang yang tidak pernah ngaji dan bersanad ilmunya dia berdakwah. Kok dia alim tidak mau berdakwah? Maka ingat, Kanjeng Nabi telah mengatakan Allah melaknatnya, malaikat melaknatnya, dan para manusia tidak akan mencintai dirinya sampai kapanpun. La yaqbalullahu minhu sarfan wala 'adlan. Tidak akan diterima sedikit pun apa yang menjadi amalnya, karena dia tidak menyebarkan ilmu yang telah dia miliki. Jenengan hafal juz amma, ajarkan juz amma ke TPA. Jenengan hafal juz 1, ajarkan juz 1 ke TPA.
Nah punten, saya tidak diminta ngajar TPA, ya sudah, buat video di YouTube, ajarkan lewat YouTube. Saya tidak punya YouTube, ya sudah, ajarkan baca Quran tersebut di semua media-media yang jenengan miliki. Misalnya jenengan ada tanaman, ada minuman, ada air, bacakan itu Al-Quran. Dengan air dibacakan Al-Quran maka akan menghadirkan energi positif, sehingga orang yang minum air tersebut akan dimudahkan hatinya menjadi orang yang cinta kepada Al-Quran. Jadi jangan sampai kita sama sekali tidak ingin menjadi tentaranya Nabi Muhammad SAW. Wa qala radhiyallahu anhu min asna'i mukatabatin ila ba'di wulatil umur wa qad akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la yubayyinunnahu lin-nasi wa la yaktumunah. Wa fil ma'thur kam min malakin sayi'atuhu fi soha'i fil ulama min ahli zamanihi la tarkihum litarkihumun nusha wa adami irsyadhim lahu ilal haqq wa khairul muluk malikun yasduru an ra'yil ulama wa syarrul ulama man yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Dikatakan di dalam kitab ini bahwa dari ayat yang telah dibaca di awal tadi dikatakan paling jelek-jeleknya seorang pemimpin, seburuk-buruk seorang pemimpin adalah pemimpin yang dia mengambil hukum dari mushaf. Jadi siapa guru kamu? Guru saya Al-Quran. Siapa guru kamu? Guru saya kitab Bukhari Muslim. Ini seburuk manusia, seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk pemimpin. Nah, seburuk-buruk ulama adalah ketika dia itu mencari pengaruh kepada seorang pemimpin. Dia berhukum sesuai dengan keinginan pemimpin. Ini adalah seburuk-buruk seorang ulama. Makanya di dalam taklim itu sudah disebutkan ya, para santri, para seorang thalib ilm. Saya sering mengatakan kepada para santri di Al-Mu'ayyad, sering mengatakan kepada para mahasiswa, nggak cukup antum itu belajar, nggak cukup. Dikatakan seorang thalib ilm, pencari ilmu, hendaknya dia itu riyadhah. Barang siapa orang yang ketika mencari ilmu tidak pernah riyadhah, tidak pernah tirakat, tidak pernah rekoso, tidak pernah prihatin, falahu salah satu asyar, maka baginya akan mendapatkan 3 cobaan. Yang pertama, dia akan menjadi dikasih oleh Allah masyarakat yang delalah abangan. Jadi delalah mulih nang kampung, tonggo-tonggo ini angel dikandani. Nisbate lulus saking Universitas Islam, saking SMA Islam, pulang-pulang ke rumah mau dakwah itu banyak yang menghalang-halangi. Niki kenapa? Karena ketika belajar tidak mau riyadhah. Yang kedua, dia akan menjadi khadimul, menjadi setiap mau mengeluarkan satu fatwa itu mendadak dibayang-bayangi sama pemimpin. Jadi mengeluarkan satu dalil apa begitu, didor sama seorang raja, kalau kamu ngetokke dalil itu nanti kamu akan saya bunuh. Nah ini kenapa? Karena ketika mencari ilmu tidak pernah riyadhah. Yang ketiga, akan mati muda. Ini adalah cobaan bagi seorang thalib ilm, pencari ilmu yang tidak mau riyadhah. Riyadhah itu apa? Ya, riyadhah yang paling utama adalah khidmah kepada seorang syekh, kepada seorang guru. Jenengan punya khidmah apa? Ketika menjadi seorang mahasiswa, ketika menjadi seorang anak SMA, menjadi seorang santri, khidmahnya apa? Harus dievaluasi. Minimal nyapu kelas, minimal guru datang itu rebutan untuk bagaimana memuliakan seorang guru tersebut. Ketika seorang guru datang, bagaimana guru itu senang ketika di kelas-kelas kita. Ini adalah riyadhah seorang thalib ilm, sehingga dia tidak akan menjadi seorang ilmuwan yang fatwanya itu selalu dibayang-bayangi dan tertekan oleh tekanan seorang pemimpin. Niki di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Zarnuji. Apa? Harus punya khidmah. Misalnya nyapu, misalnya ngersii kloset, misalnya masak kiai, misalnya mencucikan baju seorang guru. Nisbatnya anak di SMA, di perguruan tinggi, guru datang, misalnya rebutan membuka pintu, itu riyadhah. Kalau tidak minimal puasa Senin Kamis,
Kalau tidak minimal puasa Daud. Ini riyadhah, jangan sampai orang hanya mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, tapi juga harus punya riyadhah. Orang yang tidak pernah riyadhah kelak akan banyak cobaannya ketika dia berdakwah, ketika dia terjun di masyarakat ini. Wa khairul muluk malikun yasturu an ra'yil ulama. Sebaik-baik seorang pemimpin adalah pemimpin yang selalu dalam pendapatnya mengikuti daripada petunjuk-petunjuk para ulama. Kami sering mengatakan, kalau menegakkan syariat Islam di Indonesia, itu kita nggak usah diajari. Sejak dulu yang namanya pendiri bangsa itu berusaha menegakkan syariat Islam di negara Indonesia. Tapi syariat yang mana dulu? Yaitu syariat yang syafi'iyah asyairah. Syariatnya itu adalah mengikuti mazhab Syafi'i, kemudian akidahnya asyairah. Seperti Masjid Agung ini, itu di SK nih kali Raja kemarin, itu Masjid Agung, mazhabnya dalam ibadah mengikuti mazhab Syafi'i, ada SK-nya dari keraton, kemudian akidahnya adalah asyairah. Maka ketika ada orang misalnya datang ke Indonesia dakwah, orang Indonesia itu apa itu? Menentukan satu Dzulhijjah kok pakai ru'yatul hilal, itu bagaimana ya? Setahu saya itu ya harus pakai hisab misalnya. Karena dia ngajinya di mana itu? Di Sudan atau di Saudi misalnya. Ya kita tidak salah. Orang menggunakan hisab nggak salah. Di dalam kitab Rahmatul Ummah, Imam Syekh Abdurrahman Ad-Dimsyik mengatakan bahwa boleh pakai hisab, dan itu taklid kepada Imam Ibnu Suraj. Tapi ketika di negara kita sudah umum sejak berdirinya negara Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i, ya itu juga tidak salah. Undang-undang perkawinan kita 90% bermadzhab Imam Syafi'i. Undang-undang wakaf juga seperti itu. Mana yang tidak sesuai dengan syariat Islam? Seperti itu. Makanya Kiai Haji Ma'ruf Amin itu sangat menentang orang-orang yang sok-sok pengen menerapkan syariat Islam di negara Indonesia. Indonesia itu sudah sesuai syariat Islam, undang-undangnya sudah sesuai. Andaikan ada yang belum sesuai, kita perbaiki bersama-sama. Kita gugat ke Mahkamah Konstitusi, kita gugat ke Mahkamah Agung. Itu caranya seperti itu. Jadi sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tidak ngawur kemudian mengatakan Indonesia tauhid. Tidak ngawur kemudian mengatakan Indonesia negara yang sesat dan lain sebagainya. Ada mekanismenya dan lain sebagainya. Kemarin ketika saya ditanya, ada orang yang menghina presiden, hukumannya apa? 12 tahun penjara. Saya katakan saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Kenapa? Karena menghina presiden, menghina seorang pemimpin, hukumannya bukan itu. Menghina lambang negara, hukumannya mati harusnya. Karena dia telah menghina daripada kemuliaan bangsa negara Indonesia. Tidak boleh menghina, mengkritik boleh, kemudian menggugat boleh, menghina tidak boleh. Tidak katakan di dalam kitab Bulughul Maram, Masya Allah, dosa riba yang paling rendah itu apa? Yang paling rendah seperti menjimai ibunya sendiri, bersenggama dengan ibunya sendiri, itu dosa riba paling rendah. Dosa riba paling tinggi tingkat 73 apa? Menghina orang muslim. Jadi tidak boleh kita menghina. Apapun yang urusan menghina itu jelek. Kalau tidak setuju boleh, jangan nggak setuju dengan wali kota, gubernur boleh, itu hak konstitusional. Tapi menghina tidak boleh. Ada mekanismenya. Marilah kita menjadi orang yang berilmu seperti itu. Nah ini ya, monggo para pemimpin itu harusnya mengikuti para ulama. Ulama nggak boleh manut sama pemimpin. Gitu. Kalau di Hadramaut seorang qadhi itu Masya Allah nggak ada. Teng Hadramaut itu di Yaman, itu kalau pengadilan itu nggak seperti di negara Indonesia. Indonesia ini sistematika pengadilan nih. Court Indonesia itu di belakang hakim itu ada pintu rahasia. Itu kenapa ada pintu? Karena nanti kalau ada mudzaharah, munadharah, ada kerusuhan, maka hakim bisa langsung lari. Itu di negara Indonesia. Di Yaman nggak perlu seperti itu. Kenapa? Karena seorang hakim qadhi itu ya seorang ulama besar gitu. Makanya tidak perlu lari. Dan orang itu sama hakim sangat hormat sekali karena dia seorang ulama besar. Maka hati-hati. Marilah kita semuanya menghadirkan kemuliaan, menghadirkan kesejukan. Apapun yang namanya menghina, mencaci, merendahkan itu dilarang oleh syariat Islam. Di dalam kitab Mukasyafatil Qulub diriwayatkan dan dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi indama jalasa
Daud fi sawmi'ati. Ketika Nabi Daud sedang duduk di emperan rumahnya, fa idza ra'adudal hamd. Tiba-tiba Nabi Daud itu melihat ada cacing merah yang sangat menjijikkan sekali. Fa idzan qala fi qalbi, tiba-tiba hatinya mengatakan, "Madza aradallahu ta'ala fi hadhihi dunya?" Ngapain Allah menciptakan cacing yang menjijikkan dan enggak berguna seperti ini? Ada ihtikar di sana. Ada sedikit merendahkan di sana. Kemudian tiba-tiba Allah memberikan kemuliaan. Cacing tersebut itu diberi kemuliaan hatta takallama, sehingga cacingnya bisa ngomong. Kemudian cacingnya mengatakan, "Ya Nabi Allah Daud, amma fin nahar." Ketahuilah bahwa kami para cacing-cacing yang menurut Anda ini tidak mulia, yang engkau hina itu setiap siang istiqomah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim alfa marrah, 1000 kali. Cacing ping 1000 jenengan ping pinten? Wa amma fil lail, dan adapun setiap malam kami istiqomah membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi alfa marrah. Setiap malam kami para cacing-cacing ini istiqomah membaca sholawat tadi 1000 kali sampai hari kiamat. Cacing itu seperti itu. Nah, kalau sama cacing saja kita nggak boleh menghina, ternyata cacing punya kemuliaan, apalagi menghina umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh kita hadirkan kemuliaan dan kita hadirkan hati sejuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita melihat orang non-Islam, melihat orang kafir non-Islam, kita hadirkan hatinya Nabi Muhammad. Kita menangis, ya Allah, jangan engkau matikan orang ini kecuali dalam keadaan dia masuk Islam, mati dalam keadaan husnul khotimah. Andaikan dia mati dalam keadaan tetap non-Islam, ya, maka hadirkan husnudzon, ya Allah, hadirkan husnudzon. Mungkin orang tersebut tadi sebelum mati itu sempat syahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan ada orang non-Islam mati, dia belum syahadat di depan panjenengan, hadirkan husnudzon. Mungkin dia adalah tadi sebelum mati sempat mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, masalah hukum dunia tetap dimakamkan ala Nasrani, ala Katolik, tapi kita tetap husnudzon. Semua orang itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Ada orang mati digendong, jasad jenazahnya kecemplung tenggene kalen misalnya, seperti di TV-TV itu. Banyak itu kenyataan. Tidak boleh kemudian kita suudzon, orang ini masuk ke kalen ini gara-gara dulu misalnya suka mencuri, suka gini. Enggak boleh. Kita sebagai umat Nabi Muhammad wajib hukumnya, wajib. Kalau sama mayit itu wajib, enggak sunnah lagi. Husnudzon terhadap apapun yang ada di dalam diri seorang mayit. Niki wajib, tidak boleh suudzonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kalamil Imam Abdullah bin Husain bin Thahir. Imam Abdullah bin Husain bin Thahir punya kakak atau adik namanya Imam Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Kakak adik ini nggak pernah makan bareng. Loh, kok bisa? Nggih, karena kalau kakaknya makan, adiknya baca kitab. Biar apa? Kakaknya seketika makan tetap dengar orang baca kitab. Ketika adiknya makan, kakaknya baca kitab. Paham ya? Dari hidupnya itu selalu berdua, kemana-mana berdua. Ketika adiknya tidur, kakaknya bangun baca kitab. Jadi tidurnya mendengarkan kitab. Ketika kakaknya di kamar mandi, adiknya di luar kamar mandi baca kitab. Jadi hidupnya itu ilmu tok. Gak pengen satu detik pun dia tidak bersama dengan ilmu. Ini Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau mengatakan, innah tikarul ilmi asyaddu minah tikarit ta'am. Sesungguhnya dosa menyembunyikan ilmu itu lebih tinggi daripada dosa menyembunyikan makanan. Dengan menyembunyikan makanan itu kemarin di dalam Bahsul Masail di bulan Ramadan telah dibahas hukum menyembunyikan masker, hukumnya haram dan dosa besar sekali. Akan menjadi salah satu nerakanya, ahli nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menyembunyikan ilmu itu lebih besar dosanya daripada menyembunyikan makanan. Maka kama qala Habib Ahmad bin Umar bin Smith, Habib Ahmad bin Umar bin Smith, nafa'anallahu bi unduru at-tashdidatil waridah.
fih tikari ta'am walaysa naf'u ta'am ka naf'il ilmi. Ana uridu kullan yu'allimu billadhi ya'rifuhu wa in qalla ilmu. Ya, menyembunyikan ilmu itu lebih besar madorotnya daripada menyembunyikan makanan. Kalau jenengan menyembunyikan ilmu, maka orang nggak tahu ilmunya, orang tersebut akan sesat. Anaknya sesat, tetangganya sesat. Tapi kalau jenengan menyembunyikan makanan anak orang tersebut mati, anaknya mungkin tidak akan dalam keadaan mati, masih bisa makan yang lain. Makanya menyembunyikan ilmu itu sangat berat sekali dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, iyyaka an taktumal ilm. Hei, hati-hati kalian semuanya, jangan kamu menyembunyikan ilmu an aduwik, dari musuhmu. Fa inna syar'a haqiqatan innama huwa lillahi wa lirasulih. Fa min syarti kulli muhibbin lillah wa lirasulihi ayyuhibba nashra ma syara'ahu Allah wa rasuluhu fi jamil khalqi sawaun akanu asdiqa'a am a'da. Kita tidak boleh menyembunyikan ilmu baik kepada teman kita maupun kepada musuh kita. Ada tetangga jenengan yang jenengan musuhi, jenengan tidak suka, jenengan gara-gara nggak suka sama dia, nggak boleh kemudian nggak mengajarkan ilmu kepada dia, hukumnya haram. Nah, kecuali kalau ilmu tentang strategi itu beda. Ada pengecualian ilmu strategi. Misalnya ketika perang, maka musuh Islam, orang kafir, jangan kita kasih tahu ilmu kita. Makanya dalam teori kehakiman, di dalam rapat DPR itu hanya satu yang boleh rapat tertutup. Apa? Yaitu Menteri Pertahanan. Ya, itu boleh dalam keadaan tertutup karena masalah pertahanan nasional itu tidak boleh diketahui oleh negara lain. Niki boleh. Wa an Sufyan Ats-Tsauri, sahabat mujtahid Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, man bakhila bil ilmi, barang siapa pelit ditanya tentang ilmu, ubtiliya bi ihda salatin, maka dia akan dikasih cobaan satu dari 3 cobaan. Yang pertama ayan sahu, dia itu akan diberi lupa ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jenengan ditanya ilmu kok nggak mau jawab, lupa ilmunya, lupa nanti ilmunya. Ayyamu tawala yang tafi'u, kemudian dia akan mati, ilmunya nggak akan barokah. Yang ketiga an autadhaba kutubuh, yang ketiga delalah ilmunya itu kitabnya hilang semua. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi ulumihi kainun, ya man huwa fi ilmihi muhitun, ya man huwa fi izzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi dzatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi 'ata'ihi katsirun. Allahumma akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.